kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Gereja kita pun juga bertumbuh menjadi gereja yang lebih kuat daripada sebelumnya. Tentunya kita juga bertanya-tanya di dalam hati kita. Di dalam area apa yang kita ini kepinginnya semakin kuat? Apakah badan kita secara fisik ini yang kepinginnya bertumbuh semakin kuat? Apakah itu juga bicara soal kondisi keuangan kita yang rindunya semakin kuat, ya? Kepingin semakin kuat secara finansial? Ya. Atau Anda juga kepingin bahwa apakah pekerjaannya semakin kuat, karirnya semakin kuat, posisi semakin tinggi begitu? Ataukah pengaruh Anda terhadap sesama yang semakin kuat? Anda juga kepingin melayani semakin kuat dan sebagainya. Kalau kita bicara aspek area kehidupan apa yang kepingin semakin kuat? Tentu saja kita kepingin segala sesuatu yang positif yang ada di dalam hidup kita, yang kita jalani, entahkah itu kesehatan kita secara pribadi, kondisi keuangan kita, kondisi keluarga kita, pelayanan kita, kepemimpinan kita ingin semuanya semakin kuat. Tetapi kita akan belajar sama-sama secara spesifik, karena masing-masing dari antara Anda, pasti Anda punya panggilannya. Anda punya ciri khas yang Tuhan sudah tentukan. Bagi setiap Anda masing-masing, strongernya itu adalah Tuhan sudah berikan secara spesifik, secara khusus. Setiap orang Tuhan akan tumbuhkan kekuatan yang secara khas, secara unik, supaya bisa melengkapi satu dengan yang lain. Mungkin tidak semuanya merata ya, oh ini kuat di dalam bidang tarik suara misalkan ya. Lalu teman yang lain mungkin lebih kuat di dalam area mendoakan orang lain. Ada juga mungkin rekan yang lain lebih kuat di dalam area ramah tamah, sehingga dia ketika melayani ada jemaat yang hadir berperan sebagai usher yang nyambut kedatangan teman-teman yang baru pertama kali beribadah di sini, bisa melayani dengan begitu ramahnya. Tetapi yang lain mungkin ternyata lebih kuat di dalam area melayani seperti multimedia, seperti di bidang komputer dan semuanya, bermain musik dan lain-lain. Kita mau bertumbuh di dalam area yang semakin kuat seperti yang Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang semakin kuat sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Sesuai dengan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita 2024 ini. Kita bertumbuh semakin kuat di dalam area apa, dan mari kita temukan bersama-sama. Ya, nah saudara-saudara, hal-hal yang akan terus-menerus kita latih akan menjadi semakin kuat. Perhatikan ini baik-baik. Karena itu perhatikan area apa yang Anda akan bangun, area apa yang akan Anda latih di sepanjang tahun 2024. Karena area inilah yang akan bertumbuh menjadi semakin kuat. Dan kita perlu investasi waktu di dalamnya. Kita perlu fokus dan kita perlu memperhatikannya sungguh-sungguh. Ya, ibaratnya nih, kalau Anda lagi nge-gym, lagi fitness, area mana yang lebih suka Anda latih itu akan bertumbuh semakin berotot, semakin kuat. Anda ingin semakin dempal gitu ya. Anda ingin menguatkan otot lengan misalkan, Anda angkat barbel, Anda angkat besi gitu ya. Itu akan bertumbuh menjadi semakin kuat. Anda ingin menguatkan otot yang bagian mana? Ingin six packs ya, karena sebelumnya mungkin family packs, cuma satu ya. Kepingin muncul yang kotak-kotak begitu. Anda kepingin kuat, Anda akan latih itu. Nah, ketika kita fokus dan konsentrasi di area yang kita latih, maka area itu akan menjadi semakin kuat. Nah, sekarang kita akan belajar ya, bagaimana kita menerapkannya di dalam iman kita, dalam kehidupan kita secara rohani. Kalau kita juga terus-menerus melatih diri kita berdoa, maka kerinduan kita untuk berdoa akan menjadi semakin kuat. Kalau kita juga melatih diri kita, melayanilah di dalam area apapun Anda melayani. Anda semakin melatih diri Anda, main gitar misalkan, saat teduh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Anda akan semakin kuat, semakin expert, semakin jago main gitar, main musiknya. Entah itu Anda mau main piano juga, semakin Anda juga melatih vokal Anda latih di dalam area tarik nafasnya, ya, pernafasan diafragma sambil bernyanyi. Maka di dalam area itulah Anda bertumbuh menjadi semakin
kuat, dan banyak area yang masih bisa kita latih di sepanjang tahun 2024 ini. Dan ini juga ada benang merahnya ya, dengan yang baru saja kita lalui di tahun sebelumnya, 2023, berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia. Saya rindu kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan ini ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ya, bagaimana dari benang merahnya berjalan dalam kelimpahan kasih karunia, lalu kita dituntun menjadi pribadi yang semakin kuat. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Bertumbuh semakin kuat dicatatkan oleh Petrus bahwa kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu namanya bertumbuh semakin kuat. Kita harus tahu area bertumbuh kita itu semakin kuatnya di mana posisinya. Posisinya adalah semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Bukan berarti tahun yang sudah lewat kemarin, tema tahunannya sudah selesai. Mungkin kalau dari kita tinjau dari tahun-tahun sebelumnya, contohnya ya, dari tahun 2020. Ya, temanya di Gereja Mar Sharon adalah Purify for Growth. Kita dimurnikan agar kita mengalami pertumbuhan. Kemudian kita juga ada new awakening, ada kebangkitan yang baru di dalam iman kita, di dalam hidup kita ketika kondisi waktu itu kan tidak baik-baik saja ya, kita semua mengalami pandemi COVID global sedunia. Tetapi kita belajar a new awakening, ada kebangkitan yang baru, harapan yang baru. Kemudian kita juga belajar untuk menyongsong tuaian yang baru. Bukan berarti yang tema-tema yang lama itu ditinggalkan, tetapi tetap terjadi dalam hidup kita. Bahkan di tahun ini pun kita harus tetap dimurnikan agar kita mengalami pertumbuhan di dalam iman. Kita tetap harus bangkit imannya, bangkit semangatnya, bangkit pengharapannya. Lalu sambil kita juga menuai setiap janji-janji Tuhan. Dan di tahun yang kemarin, setelah kita dimurnikan, setelah kita bangkit imannya, kita menuai janji-janji Tuhan, kita pun melangkah di dalam kelimpahan kasih karunia. Dan masuk di tahun ini pun, semua yang sudah kita lewati dari tahun-tahun sebelumnya, langkah demi langkah, setiap hari karakter kita dimurnikan. Kita bertumbuh, kita punya harapan yang baru, new awakening, kebangkitan yang baru. Kita harus tetap bangkit sikapnya, imannya, harapannya. Kemudian kita juga menyongsong tuaian janji-janji Tuhan yang ajaib, janji-janji Tuhan yang baru dalam hidup kita. Dan kita melangkah dalam kelimpahan kasih karunia. Dan di dalam surat Petrus yang barusan kita baca, terus bertumbuhlah dalam kasih karunia itu, kita terus melangkah. Jangan dilupakan, jangan dilewatkan tema-tema yang tahun sebelumnya. Karena di tahun ini kita akan stronger. Makin kuat ketika kita bangkit, makin kuat ketika kita terima janji Tuhan, makin kuat menuai jiwa-jiwa, makin kuat berjalan dalam kelimpahan kasih karunia, dan makin kuat di dalam segala aspek kehidupan. Nah, semakin kuat ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia, dan kuat itu juga artinya ketika kita semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, seperti yang dituliskan dalam surat Petrus tadi. Makin kuatnya itu fokusnya bukan kepada kitanya saja yang semakin kuat, tetapi ternyata di dalam pagarnya, di dalam konteksnya yang disampaikan oleh Petrus ini adalah semakin kuat waktu kita makin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk apa kita makin kuat melayani? Makin kuat pinter main musik, makin kuat bisa khotbah misalkan, makin kuat bisa melayani orang lain, makin kuat bisa berbuat baik pada orang lain, makin kuat untuk kita fisiknya, makin oke, makin kuat kita di dalam area kesehatan, makin kuat di dalam kondisi kehidupan, tapi ternyata semakin tidak mengenal pribadi Yesus. Ya buat apa? Tetapi kita bertumbuh semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan, karena kita ini gak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi semata-mata kita sadar kalau kita bisa bertumbuh makin kuat, lebih baik daripada sebelumnya, lebih kuat daripada yang kemarin-kemarin, itu semua karena kasih karunia dan semakin mengenal pribadi Juru Selamat kita, Tuhan
Yesus Kristus. Fokusnya bukan kepada diri kita lagi, tetapi fokusnya kuat itu adalah semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Semakin kita kenal pribadinya Tuhan Yesus, maka kita akan semakin dengar suaranya. Kita akan semakin menuruti keinginan firman Tuhan dibandingkan keinginan pribadi kita. Ya, karena banyak ya impian kita, banyak keinginan kita yang kepingin kita capai. Di dalam area karir lah, di dalam area keluarga kita, dalam area keuangan kita, cita-cita kita. Banyak yang ingin kita capai. Tetapi untuk apa kita capai itu semua ketika kita mengorbankan pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Semakin kita mungkin diangkat tinggi, posisi makin tinggi. Tapi semakin gak kenal Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo kita kembali kepada pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan yang menjadi tema fondasi, tema dasar untuk tema tahunan kita di 2024 ini Stronger, ayatnya adalah di dalam Mazmur pasal 18. Mari buka sama-sama di dalam Mazmur pasal 18, ayat 31 sampai dengan ayat 42. Ayat inilah yang menjadi fondasi dari tema Stronger di tahun 2024 untuk Gereja Mawar Syaron Surabaya di semua kampus yang ada. Mazmur pasal 18 ini kalau kita mau perhatikan baik-baik, Anda amati, ternyata isinya sama dengan 2 Samuel pasal 22. Karena memang di sini yang menuliskan adalah Raja Daud. Dan kalau kita mau perhatikan ya, sebelum kita akan membaca dari ayat 31 ya, kita lihat sebentar pengantarnya nih di Mazmur pasal 18 ayat pertama. Daud ketika menuliskan Mazmur ini, nyanyian ini, dia dalam kondisi seperti apa? Supaya ketika nanti kita membacanya, kita paham, oh ternyata ini loh alasannya Daud. Kenapa kok dia menyanyikan Mazmurnya gayanya seperti ini, supaya kita gak salah paham. Ternyata Daud tuh menemukan kekuatannya ketika, oh ini yang terjadi ya. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 1, tertulis begini nih catatannya untuk pemimpin biduan. Dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi Anda harus mengerti dulu situasi dan kondisi yang tertulis di dalam Mazmur 18 ini. Ternyata Daud mendapatkan kekuatan dari Tuhan, semakin kuat dia melangkah bersama Tuhan. Tidak dalam keadaan yang baik-baik saja ternyata. Tetapi ketika kondisinya lagi gak baik, disitulah Daud memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Oh betapa indahnya Mazmur ini. Ketika saya membaca ayat-ayat Mazmur ini, itu membuat saya juga terharu secara pribadi. Kok bisa ya? Tuhan itu ternyata memberikan kita kekuatan. Bukan ketika kita lagi hidupnya baik-baik saja, ketika masalah sedang sedikit, ketika berkat sedang melimpah, ketika teman-teman masih bisa menyapa kita, semuanya masih bisa saling memberikan berkat, menyalurkan berkat dan sebagainya. Ketika kita kondisi lagi sehat, tidak sakit, lagi sukacita, senang dan sebagainya. Ketika posisi rasanya naik terus gitu menuju ke puncak, ternyata bukan itu. Ketika kondisi sedang mencekam, ketika kondisi tidak baik-baik saja, Bapak Ibu saya terkasih, disitulah Tuhan ingin membuat kita menjadi semakin kuat. Ya, oke. Dan saya tertarik untuk membacakan kepada Anda ayat yang kedua dulu deh ya. Ia berkata, ini tulisannya Daud di awal lagunya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Inilah alasan kenapa Daud menuliskan Mazmur 18. Dia benar-benar mendedikasikan Mazmur 18 ini kepada Tuhan yang adalah kekuatannya Daud. Dan Tuhan yang sama yang disembah Daud juga adalah Tuhan kita yang akan membuat kita menjadi lebih kuat ya. Setuju ya? Semua ingin menjadi pribadi yang lebih kuat? Ya, ayo jadi lebih kuat ya. Saya bacakan buat Anda. Dari ayat yang ke 31 ya, Mazmur 18 ayat 31 sambil saya sandingkan ini ya dengan 2 Samuel pasal 22. Anda akan lihat di sini. Di ayat 31 dikatakan demikian. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau Anda perhatikan di dalam 2 Samuel, ya mirip-mirip ya 11-12 ini ya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Coba kita renungkan sejenak, seperti apa sih jalannya Tuhan? Mungkin hari-hari ini Anda sedang refleksi, renungan secara pribadi, Anda merasa, sempurna apa nih Tuhan jalanku hari-hari ini? Kondisiku sedang tidak baik-baik saja. Ada mungkin dari antara Anda yang merasa kondisi lagi sulit. Dibandingkan tahun yang lalu ya Tuhan, tantangan memang ada dan selalu ada. Tapi kok tahun ini, ketika Anda mulai melangkah masuk 2024, ada yang sempat merasa takut, khawatir, gelisah. Anda mungkin merasa, omsetku kok rasanya gak bisa tercapai dalam waktu dekat. Jalan yang kutempuh ini kok berat rasanya. Saudara-saudara, ketika Daud menuliskan bahwa adapun Allah jalannya sempurna. Tahu nggak jalan yang ditempuh Daud itu seperti apa? Dia pernah menempuh jalan ke Gua Adulam. Ketika dia dikejar-kejar musuhnya. Ketika dia juga dikejar-kejar oleh Raja Saul. Jadi sambil kita membaca ayat demi ayat ini, kita sambil mengimajinasikan. Saat itu Daud sedang berada dalam kejaran musuh. Alias Daud itu adalah buron. Oke? Jadi ini kondisi Daud bukan ketika dia lagi santai, lagi enak, lagi holiday, lagi jalan-jalan, healing begitu, bukan. Tetapi ketika dia lagi lari, ketika dia lagi ketakutan, galau, ketika dia juga kecewa, bahkan dia juga bisa sakit hati. Kok bisa ya? Dia Raja Saul ada raja yang kulayani. Aku mengabdi kepada dia. Aku perang buat dia. Supaya bangsa Israel menang. Yang dapat nama juga Raja Saul. Kok aku dijadikan buron? Dia iri hati sama aku. Mungkin Anda merasa disaingi. Atau Anda merasa bahwa ada orang-orang yang berusaha mencelakakan Anda belakangan ini. Ada saingan di pekerjaan Anda. Saingan di kantor Anda. Yang memfitnah Anda mungkin, lalu Anda merasa, kok bisa ya ada orang yang nyebarin rumor, nyebarin gosip tentang saya. Nama baik saya sedang dijelek-jelekan, lalu Anda berdoa pada Tuhan, Tuhan jalan seperti apa ini jalan menuju berkat kok kayak begini. Aku dihina, aku dilecehkan, aku ditipu, aku dijanjiin sama orang, nanti aku akan dapat hasil yang banyak, ternyata uangku dilarikan orang dan semuanya. Mana ini? Kok gak terjadi hal-hal yang baik? Jalan seperti apa? Daud pun pernah menempuh jalan yang gak enak. Jalan ke Gua Adulam. Dia pun juga menempuh jalan persembunyian. Karena dia harus sembunyi dari kejaran Raja Saul. Dia bersembunyi ke kubu-kubu gunung. Dia harus masuk, keluar gua, masuk lagi. Sampai suatu ketika dia sembunyi di suatu gua. Ternyata Raja Saul dan pasukannya juga ada di sekitar gua itu. Anda tahu ya ceritanya kurang lebih. Raja Saul kemudian mules perutnya, masuklah ke gua itu. Ketika dia sedang melakukan bagiannya secara privacy, ya, karena waktu itu ya mau gak mau ya kondisi lagi peperangan di luar sana, lagi mules, masuklah Raja Saul ke sebuah gua. Ternyata di dalam gua itu Daud dan semua pasukannya sedang sembunyi dan terpaksa mereka harus tutup hidung. Ya, karena bau tak sedap dari Saul. Lalu kemudian pengawalnya Daud ngomong, nah ini kesempatan ketika dia lagi bertapa kayak begini, ayo cocok nih, kamu tinggal tancepin tuh Raja Saul, bunuh dia, kamu langsung jadi raja. Godaan loh itu buat raja, buat si Daud, godaan dia untuk membunuh Raja Saul. Ya. Jalan yang ditempuh gak enak, bahkan tuh jalan yang berbau bahkan. Dia juga dikejar-kejar sampai harus melewati padang gurun. Anda mungkin merasa bahwa kondisi kehidupan Anda saat ini seperti padang gurun. Ya, kok rasanya gak ada harapan. Semua orang yang menjanjikan aku akan terima keuntungan, ternyata kering, lenyap begitu saja. Kok gak ada. Aku sudah berusaha investasi, ini ternyata kok kelihatannya belum ada hasil. Saudara-saudara, masihkah kita berani berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya.
ketika Anda sedang melewati jalan yang gak enak sekalipun, percayalah, jalan itu jangan kau tinggalkan. Tetaplah setia di dalam jalan itu. Mungkin jalan yang harus kau lewati adalah engkau menerima banyak hinaan, engkau digosipin yang gak enak sama orang lain, engkau sedang berjalan dalam kondisi difitnah sama orang lain. Selama hatimu benar, selama Anda yakin bahwa Anda tidak bersalah dan Anda memang tidak melakukan kesalahan, ya udah, tetaplah berjalan di dalam jalan itu. Tetaplah berjalan bersama firman Tuhan. Tetaplah berjalan melangkah bersama Roh Kudus. Tetaplah berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia. Jaga hati. Tuhan kok yang nanti akan membela Anda. Amin. Gak usah berusaha membela diri deh. Tuhan kok nanti akan membela Anda. Janji Tuhan adalah murni. Firman-Nya itu murni, renungkan terus. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekalipun Anda sedang berada di jalan yang gak enak belakangan ini, tetaplah berlindung pada Tuhan. Berlindung lewat apa? Lewat doa, lewat penyembahan, berlindung di dalam ruangan kamarmu yang tersembunyi, berdoa di sana, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu situasiku saat ini. Aku lagi di jalan yang gak enak. Tapi jalan yang gak enak ini kalau ternyata memang Tuhan ngomong, ini jalanku yang sempurna. Ya sudah, aku akan bertahan di jalan ini. Sekalipun aku difitnah orang, aku dikira hal-hal yang negatif sama orang lain, aku berlindung kepadamu, Tuhan yang bela. Amin. Ya, lanjut ayat berikutnya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Kenapa Daud menuliskan hal ini? Ya karena dia mengalami pelarian dari musuh-musuhnya, lari dari kejarannya Saul. Dia pindah dari gunung batu yang satu ke gunung yang lain. Ternyata gunung itu bisa menyembunyikan dia dan teman-temannya dari kejaran musuh. Karena itu dia berkata bahwa sama seperti aku bisa bersembunyi di balik gunung ini. Ternyata musuh-musuh yang lain itu gak kelihatan kalau aku lagi ada di balik gunung ini. Karena itu dia berkata, oh Tuhan, Engkaulah gunung batu. Tiada Allah yang lain selain Allah yang adalah gunung batuku. Ya kan? Jadi Anda bisa paham sekarang, oh makanya kok Daud itu nulis bahasanya kok puitis banget. Kenapa Tuhan disebut sebagai gunung batu? Karena ketika dia lagi dikejar-kejar, sembunyinya di balik gunung, Tuhanlah gunung batu perlindungan. Ayat 33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Di dalam 2 Samuel dituliskan, Allah dialah yang menjadi tempat-tempat pengungsiannya dia yang kuat, yang strong. Inilah yang menjadi renungannya Daud. Ketika dia berlindung pada Tuhan, dia bisa mengungsi di dalam hadirat Tuhan. Di sanalah dia menemukan bahwa Tuhanlah yang membuat jalannya rata. Seperti apa sih ketika Tuhan jalanmu sempurna dan Tuhan kau juga membuat jalanku rata. Di dalam terjemahan versi bahasa Inggris yang lain, membuat jalanku rata itu artinya remove obstacles. Tuhan yang memindahkan rintangan-rintangan sehingga membuat jalan yang sekalipun kita jalani rasanya gak enak. Tetapi Tuhan yang remove obstacles itu. Ya. Tuhan yang memindahkan setiap halangan, rintangan dari jalan-jalan kita yang gak rata. Jalan yang penuh dengan halangan itu. Asal Anda setia aja. Anda sedang menjalani jalan yang gak enak, He will remove your obstacles. Dia akan membersihkan setiap jalan itu, meratakan jalanmu, membuatnya terhindar dari setiap rintangan. Ayat 34, dan yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Karena selama masa-masa dia lari dikejar-kejar musuh, naik turun gunung, padang gurun, masuk hutan, keluar hutan dan sebagainya, yang dilihat pemandangannya ya rusa. Rusa itu bisa lari dari kejaran musuh. Siapa yang ngejar-ngejar rusa biasanya di dalam hutan? Ya binatang seperti harimau, macan. Dan Daud melihat, iya ya, aku nih lari dari kejaran musuh-musuhku ketika dia juga lihat rusa. Ternyata sama ya, rusa juga dikejar-kejar sama macan, harimau. Dan dia merenungkan dan dia tuliskan dalam Mazmurnya. Dia membuat kakiku seperti rusa. Iya ya, rusa aja bisa lolos kok dari kejaran musuh-musuhnya. Dan membuat aku bisa berdiri di bukit. Ya seperti rusa itu. Ayat yang selanjutnya, ayat 35 dikatakan demikian. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga.
Jadi kalau Anda baca ayat demi ayat ini dan Anda berusaha terapkan dalam kehidupan Anda paham sekarang, oh pantesan Daud nulisnya kayak begini. Dia dalam kondisi jadi buron, kondisi dikejar-kejar musuh, kondisi lagi siaga perang ini. Karena anytime, setiap waktu, dia harus siap ketika ada musuh mendekat, ada tentara sudah menyerang. Dia harus melenturkan busur panahnya dan siap tembak jarak jauh gitu. Ya. Ayat 37, kau berikan 36 belum ya. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. 38. Ya, mungkin kalau kita membaca ini tanpa mengerti ceritanya Daud yang dikejar-kejar, kita pun bingung, ya. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Loh, boleh tak Pak? Kita kejar-kejaran musuh kita Pak. Ada orang loh Pak yang pinjam uang sama saya. Boleh tak kejar sekarang tak Pak? Ini ayatnya meneguhkan nih. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Kutagihi mereka sampai mereka bayar sama aku. Enggak kayak gitu ayatnya ya. Apalagi tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Ini konteksnya zaman perang Raja Daud pada waktu itu. Artinya gini, kalau Tuhan sudah membela kita, ya, ketika mungkin ada orang lain yang melarikan uang kita, harta kita, yang mereka yang punya janji kepada kita dan belum digenapi terhadap kita, lihat aja deh. Nanti Tuhan yang akan menyerahkan mereka kepadamu. Yang penting motivasi hati kita itu benar. Ada kalanya kita ini kan masih dendam ya, masih benci sama orang-orang yang pernah berjanji kepada kita lalu gak ditepati gitu ya. Ada seperti itu. Lalu rasanya ketika ketemu orang itu, rasanya pengen tak kejar, tak tagih aja utangnya, tak tagih janjinya, gemes gitu ya rasanya. Pernah kayak gitu? Ya. Tetapi nanti itu kalau Anda punya sikap hati yang benar, sikap hati yang mau ngampuni, maka Tuhan yang akan menyerahkan orang-orang itu kepada Anda kok. Ya. Tapi di sisi yang lain kita mesti belajar, kenapa sih orang itu berbuat jahat sih kepada saya? Atau mungkin itu bukan maksudnya atau bukan niatnya orang itu deh. Dia aja nggak paham. Kadang-kadang saya juga berpikiran positif seperti ini ya. Ada orang-orang tertentu yang bersikap tidak baik kepada saya dan keluarga saya. Kadang-kadang minta tolong, ya kita tolongi, ya. Dan ada istilahnya ya, habis nulung, kok malah kita dipentung. Pernah? Ya. Kok rasanya orang katanya Roma Irama itu terlalu. Ya. Bahasanya wong Surabaya itu adalah kebacut. Ya. Kok kebacut ya? Orang ini wis tak tolong loh. Bok ya ada rasa sungkan kayak atau ya mungkin berbalas kasih apa segala macam. Malah diputer seolah sudah habis ditolong ya dipentung. Ya kayak gitu ya. Jadi gimana itu? Rasanya kalau ketemu orang itu, rasanya kepinginnya apa gitu ya. Tapi sadar, hamba Tuhan gak boleh. Harus stronger ya. Kita harus lebih kuat untuk menguasai diri kita. Lebih kuat dalam area kesabaran. Stronger makanya. Ya. Oke, ini ayat 39-40 makin ngeri. Ini mungkin Anda makin senang. Aku meremukkan mereka. Ayat 39, kan senang. Kalau ketemu musuh kayak gini Pastor, enak. Tak remukkan mereka. Sebab firman Tuhan berkata. Sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Ini ayat balas dendam nih seolah-olah ya. Mereka rebah di bawah kakiku. Tambah senang. Ya. 40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Musuh-musuhku tak pecel-pecel, tak ulek-ulek gitu rasanya. Kau buat musuhku lari daripadaku. Dan orang-orang yang membenci aku, kubinasakan. Makin sangar kayak gini ya. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi ia tidak menjawab mereka. Ya. Apakah 3-4 ayat terakhir yang kita baca ini adalah berupa ayat balas dendam gitu. Lalu Tuhan merestui kita balas dendam. Sekali lagi ya, ini namanya mazmur atau tulisan nyanyian. Dan ini adalah bahasa puitis, bahasa kiasan. Ya, jadi jangan kita aplikasikan ini lalu begitu ketemu. Nah ini firman Tuhan ini meneguhkan. Saya suka Pastor Robert dengan khotbah dengan tema kita di GMS Stronger ini. Berarti kita bisa ngulek-ngulek musuh kita sampai membinasakan musuh. Seneng aku gitu ya. Bukan itu. Tetapi kita sudah punya kelapangan hati terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita, terhadap orang-orang yang pernah jahatin kita. Ya sama seperti tadi saya ceritakan, habis nulung malah kepentung. Ketika saya ketemu lagi sama orang itu, mau apa coba?
ya sudah, saya merelakan, saya lepaskan pengampunan. Nanti Tuhan sendirilah yang akan beracara dan memproses orang itu. Yang penting saya tahu satu hal, bahwa orang itu pernah ada di dalam kehidupan saya untuk memproses saya, untuk membentuk saya, sehingga saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu pelajaran yang bisa saya petik. Saya pernah ditipu sama orang lain. Pelajarannya adalah bukan supaya saya membenci penipu itu, tetapi supaya lain kali saya lebih pinter, tidak gampang ditipu sama orang lain. Make sense? Seperti itu loh harusnya. Saya jaga sikap hati saya supaya saya tidak tergoda untuk balas dendam sama orang itu. Oke, lanjutkan. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6-8 juga dikatakan demikian nih, indahnya firman Tuhan. Kalau kita tuh punya sikap hati, kerinduan hati untuk kita mengadakan ziarah. Ya. Kata ziarah ini adalah untuk niat untuk kita beribadah, sembayang kepada Tuhan. Mazmur 84 ayat 6-8 dikatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kekuatan di dalam Tuhan itu maksudnya apa? Karena kekuatan itu tidak diukur berdasarkan penampilan luar atau fisiknya seseorang. Justru kekuatan yang akan kita alami di tahun 2024 ini adalah kekuatan yang di dalam Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan ini akan semakin bertambah. Stronger itu stronger in Christ. Stronger in our faith to Christ. Semakin kuat iman kita, pengharapan kita, ibadah dan sembahyang kita kepada Tuhan. Karena itu pemazmur mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, ibadah atau sembahyang. Ayat 7 nih. Apabila melewati lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan, makin lama makin kuat, stronger, hendak menghadap Allah di Sion. Sama seperti saya mengutip tadi di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 ya. Makin kuat itu artinya kita makin mengenal pribadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Sehingga di ayat 8 tadi kita baca di Mazmur 84, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah. Makin mengenal pribadi Allah. Menghadap Allah itu bukan hanya sekedar setor muka, oh Tuhan aku sudah menghadap kepadamu ya. Enggak. Mereka berjalan makin lama makin kuat, stronger. Hendak menghadap Allah di Sion. Tujuan menghadap Allah itu apa? Semakin mengenal pribadi Allah. Kita belajar semakin mengenal pribadi Yesus, maka kita akan menjadi semakin kuat. Ya. Kalau kita kembali ke ayat 7 tadi. Dan ini kebanyakan pasti deh. Sewaktu kita akan menghadap Tuhan, sewaktu kita punya hasrat untuk ziarah, untuk sembahyang di hadapan Tuhan. Ayat 7 mengatakan apabila melintasi lembah Baka. Apa sih yang dimaksudkan dengan lembah Baka itu? Tadi juga dikatakan bahwa oh Tuhan jalanmu sempurna. Termasuk lembah Baka itu jalan yang harus dilewati, jalan yang sempurna. Saya membaca di dalam banyak penafsiran ya, ternyata disimpulkan lembah Baka yang dimaksudkan ini memang adalah lembah yang pada umumnya memang harus dilewati oleh para peziarah yang ingin sembahyang di bait Allah yang ada di Yerusalem. Ya. Kebanyakan orang-orang Yahudi dari luar kota, lalu mereka mau ziarah ke Yerusalem, mereka mau gak mau memang harus melewati lembah Baka ini. Ya. Seperti apa tuh modelnya lembah Baka? Ya, memang ada juga yang menafsirkan, oh mungkin lembah Baka ini adalah nama Baka itu nama sejenis tumbuhan yang ada di sana. Dinamakan tuh ya, makanya karena banyak tumbuhan namanya baka gitu ya, jadi oh mereka harus melewati lembah Baka. Tapi ada juga yang mereka menarik kesimpulan kata baka ya, baka dari kata bakah gitu ya. Ini artinya bisa kiasan karena kata bakah itu kata dasarnya adalah menangis. Menangis atau menderita, menangis karena menderita begitu ya. Jadi setiap orang yang mau menghadap Allah di Sion, mereka harus melewati
lembah air mata. Ya Tuhan, ku percaya. Tahu lagunya? Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Katakan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Masih percaya? Aku percaya. Waktu lewat apa? Lewati lembah air mata. Masih tetap mau percaya? Ya tetap mau percaya, soalnya lagunya memang aku percaya lanjutannya ya. Aku percaya. Tapi kadang-kadang ketika melewati lembah yang gak enak, lembah kesulitan, lembah air mata, lembah penderitaan, masih mau percaya Tuhan? Aku menyerah Tuhan, aku gak sanggup. Setiap waktu aku nangis terus mendoakan suamiku, mendoakan anakku. Aku harus mendoakan pekerjaanku, aku gak sanggup lagi Tuhan, aku harus terima omelan dari orang lain. Aku harus menanggung beban kehidupan ini, harus membayar hutang piutang ini. Gak kuat aku Tuhan di dalam lembah air mata seperti ini. Selama Anda punya hasrat, hati untuk beribadah sembahyang di hadapan Tuhan. Ketika melintasi lembah baka. Jadi kalau Anda dari tadi masih bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar yang sedang kelewati? Kok Tuhan izinkan aku mengalami kerugian? Kok Tuhan izinkan usahaku tutup? Kok Tuhan izinkan semua orang itu menumpuk tugasku bertubi-tubi seperti ini, gak selesai-selesai rasanya? Kok Tuhan masih izinkan hutangku belum terlunasi? Kok Tuhan izinkan aku mungkin terpisah jarak yang jauh dengan keluargaku? Aku harus banting tulang mungkin di kota Surabaya ini terpisah dengan keluarga karena ada beberapa kondisi rumah tangga yang seperti itu. Tuhan izinkan usahaku diciak sama orang lain mungkin. Saudara-saudara, lembah air mata. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti semua jalannya mulus-mulus saja ya. Sekalipun kita harus belajar juga. Ada jalan yang mulus, jalan yang Tuhan akan singkirkan obstacle-nya. Tuhan yang akan singkirkan rintangannya. Tetapi lewati dulu. Gua Adulam, padang gurun, gunung berbatu. Lewati dulu lembah air mata. Maka sewaktu kita berjalan, akan menjadi semakin kuat menghadap Allah di Sion. Masih kembali ke ayat yang 7 tadi. Apabila melewati lembah baka, lembah air mata, lembah penderitaan, saya mau menguatkan Anda. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Sekalipun kita meneteskan air mata, oh Tuhan gak kuat, aku menderita seperti ini. Aku gak sanggup lagi, aku gak tahan ya Tuhan dengan kondisi hidup yang seperti ini. Lewati lembah air mata. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tetapi penafsir dari Masoretic Text, ya, penulis-penulis, penyalin-penyalin Alkitab Perjanjian Lama zaman dahulu juga ada yang menafsirkan bahwa yang membuatnya menjadi tempat yang bermata air, dari air mata jadi mata air, itu adalah Tuhan. Memang di sini terjemahan bahasa Indonesianya mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Tetapi sebetulnya yang membuat tempat itu, tempat duka itu menjadi bermata air, menjadi subur, itu adalah Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kita pun, di tengah-tengah lembah air mata kita pun, Tuhan itu akan memberikan air yang segar. Dia akan menjadi mata air buat kita, menyegarkan dan menguatkan kita. Pernah nggak Anda dalam kondisi yang lagi sedih karena mengalami masalah gitu, lalu Anda nangis sejadi-jadinya? Kalau kita di luar Tuhan, nangis kita itu akan membuat kita semakin merana dan menderita. Tapi saya pernah mengalami suatu titik terendah di dalam kehidupan saya. Ini ujian terberat dalam hidup saya. Ketika ya dari beberapa tahun yang lalu saya harus pindah-pindah tugas melayani. Sehingga akhirnya saya harus terpisah dalam 1 bulan. Saya harus 2 minggu itu pergi keluar kota full waktunya. Ya. Katakanlah begini ya, selang-seling ya. Jadi
Minggu pertama saya ada di kota Palembang. Minggu kedua saya harus ada di kota Medan. Minggu ketiga saya di kota Palembang lagi. Minggu yang keempat saya harus ada di kota yang tadi lupa, pokoknya selang-seling gitu ya. Medan, Palembang begitu. Meninggalkan keluarga dalam waktu seminggu full gitu ya. Jadi rasanya saya sampai setengah protes sama Tuhan, dan ini harus saya jalani setengah tahun lebih. Saya ini sampai hampir tidak mengikuti pertumbuhan anak-anak saya. Pergumulan mereka dari masa kecil mereka, dari SD mau naik SMP kayak begitu, saya sampai nangis loh di hadapan Tuhan, apalagi ketika di luar kota. Oh Tuhan, sampai kapan saya harus terpisah dari keluarga kayak begini? Saya sampai nangis, saya sampai doa, kapan Tuhan kondisi kayak begini? Ya, karena waktu itu tugas saya menggembalakan di kota Palembang, tapi saya harus kuliah di kota Medan. Seminggu full kayak gitu. Jadi saya sampai nangis. Tapi sambil nangis saya sambil berdoa, berseru jerit kepada Tuhan. Dan disitulah Dia mengubah air mata menjadi mata air. Dia memberikan kesegaran yang baru buat saya. Dia menguatkan saya, memang nangis, tapi nangis bukan membuat saya makin lemah, makin putus asa, makin gak punya pengharapan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Apakah masalah saya langsung selesai dalam satu kali nangis begitu? Masih berbulan-bulan harus saya hadapi. Bukan cuma setengah tahun lebih ya, ternyata saya hitung-hitung 1,5 tahun, saudara. Ternyata saya menjalani itu 1,5 tahun. Sampai pernah saya membayangkan, tiba-tiba begitu balik seminggu setelah berpisah, anak saya kok sudah lebih besar gitu ya. Untung gak pulang-pulang gak dipanggil om gitu. Ya, Tuhan akan membuat air mata jadi mata air. Penderitaan, lembah kelam apapun yang sedang Anda hadapi, let's getting stronger. Ayo kita belajar lebih kuat. Orang yang lebih kuat itu seperti apa? Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan dan orang yang merebut kota itu kuat atau enggak? Kuat dong, pahlawan tuh orang kuat. Apalagi ada orang yang bisa merebut satu kota. Itu ciamik banget, kuat soro gitu ya. Nah tapi di sini dikatakan, Anda mau melebihi orang-orang seperti pahlawan dan orang-orang yang merebut kota? Kalau Anda kepingin lebih kuat daripada orang yang merebut kota atau orang yang menjadi pahlawan. Pertama, belajar sabar. Sabar. Kalau Anda sepanjang 2024 ini Anda bisa lebih sabar daripada sebelumnya, maka percayalah Anda semakin kuat. Kalau Anda bisa lebih menguasai diri dibandingkan sebelumnya, percayalah Anda sedang bertumbuh menjadi semakin kuat. Contoh, siapa yang di sini suka marah? Ya gak apa-apa, gak usah angkat tangan deh ya. Pasti, Pak nanti saya difoto. Ya, oke. Kalau Anda tahun 2024 ini aja deh, coba nih komitmen, jadikan ini komitmen pribadi. Lebih kuat untuk menahan marah Anda, ayo lebih sabar gitu ya. Coba noleh dulu sebelah kiri kanannya, itu untuk kamu juga loh ya. Kalau Anda bisa lebih sabar, nahan gak marah sama siapa? Oh bisa lah, namanya suami bisa marah sama istri, ya kan? Istri bisa marah sama suami. Atau kita sebagai orang tua marah kepada anak kita. Atau kita bisa marah pada pasangan kita. Coba kita belajar. Ya. Belajar Anda untuk nahan gak marah. Saya acungi jempol. Anda melebihi kekuatannya seorang pahlawan dan Anda melebihi orang yang merebut kota. Tapi, misalkan orang cuma salah sedikit kan agak sengaja, langsung Anda marah dengan level murka. Wah, seorang lemah ini. Ya. Dan bersama-sama kita, satu gereja akan memandangi sinis, orang itu berkata, lemah. Ya, tapi, kalau Anda ketemu sama teman-teman, nanti besok-besok sharing ya di CG ya. Waktu Anda ngomong, wah aku diserempet mobilku, sampai penyok mobilku. Tapi aku cuma senyum sama orang itu, aduh ya gak apa-apa, nanti bisa diklaim di asuransi. Acungi jempol, kamu stronger. Kamu kuat loh. Kamu bisa gak marah kayak gitu, hebat loh kamu stronger, kamu lebih kuat. Tapi kalau sampai ada yang bersaksi di CG, tadi aku baru berantem sama istriku, dengan bangganya tak marah-marah dia, masa gak enak, ya rasanya gak ada rasanya, hambar, asin ya gak asin ya, pasti ya namanya juga hambar. Langsung kita berkata semuanya,
lemah. Bercanda ya, bercanda. Ya, tapi bisa ya, ngerti ya Anda ya. Jadi lebih kuat itu ternyata waktu kita bisa nahan emosi. Waktu kita tidak membalas ketika ada orang yang fitnah kita, itu kuat namanya. Waktu kita juga bisa menahan mulut kita, nahan mulut ya, supaya tidak menyebarkan gosip. Nah, Anda kepingin menjadi true worshiper atau true gossiper? Ayo, tahun 2024 ini belajar menjadi true worshiper. Bagi Anda yang mungkin kadang-kadang kita gampang ya terima kabar-kabar yang gak jelas lah, kabar angin, kabar burung dan sebagainya. Lalu kita, oh iya orang itu kayak gitu. Lalu kita sampaikan kepada yang lain, ditambah-tambah lagi. Ya, sama seperti pesan dalam kampanye pemilu. Cek faktanya terlebih dahulu. Ya, cek faktanya dulu, jangan cuma sekedar asal dengar dari orang tanpa Anda melihatnya sendiri, lalu Anda sebarkan itu. Itu namanya gosip. Ketika kita bisa ngerem mulut kita, menjaga untuk tidak menyebarluaskan gosip itu, saya acungi jempol. You are stronger. Berarti Anda lebih kuat, karena orang yang lemah itu gak bisa ngerem mulutnya. Oke, yuk belajar ya, lebih kuat daripada sebelumnya. Mau? Ya. Dan selanjutnya kita akan terus belajar sepanjang tahun ini. Bulan demi bulan yang kita lewati, kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus.